hormati Bapak Duta Besar Indonesia untuk negara Uni Emirat Arab, sekalian hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat afiat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita mampu dan mau untuk menghadiri majelis yang mulia ini, majelis yang penuh dengan barakah ini, penuh dengan rahmat ini, karena yang kita rayakan maulidnya adalah seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bicarakan, yang akan kita kisahkan pada saat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita dambakan syafaatnya di hari kiamat, di hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat tidak ada manfaat lagi harta benda yang kita punya, anak keturunan yang kita punya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera. Oleh karena itu kita patut bahagia atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bergembira atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, dan kita pun menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun yang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lain, umat-umat terdahulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini setidaknya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di situ saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar gembira juga kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ummatan wasata, umat pertengahan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang moderat, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian akan menjadi saksi bagi semua manusia. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini dengan riwayat dari Allah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan litakunu syuhada'a 'alan nas, manusia umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi bagi seluruh manusia
dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Di akhirat akan dikumpulkan semua manusia. Kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dan ditanya kepada mereka, apakah Rasul kalian sudah memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada kalian, sudah berdakwah kepada kalian? Namun apa kata mereka, orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, tidak ada satupun orang yang datang mengajarkan kami dari Rasulmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasul-Rasul selain Nabi Muhammad SAW, apakah kalian sudah menyampaikan apa yang saya amanahkan untuk kalian menyampaikan kepada umat kalian? Kata Rasul-Rasul itu, kami sudah menyampaikan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana bukti kalian sudah menyampaikan itu semua? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan umat Nabi Muhammad ini di depan seluruh manusia, terkhusus bagi orang-orang atau umat-umat yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi bagi mereka semua bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang pembohong, orang-orang yang berkata bohong, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka rasul-rasul, dan rasul-rasul tersebut sudah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka. Kemudian nyatalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembohong. Nah, itu adalah keistimewaan kita. Kita akan dijadikan saksi bagi orang-orang atau umat-umat yang tidak beriman terdahulu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, sudah sepatutnya kita berbahagia dan bergembira atas diturunkan atau diutus Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, karena pada hakikatnya bergembira itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira, berbahagia, bersukacita dengan Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang sangat jelas dalam ayat ini, mengatakan yafrahun, bergembira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada semua hambaku, hendaknya mereka itu berbahagia, bergembira, bersukacita terhadap apa? Terhadap dua sesuatu. Yang pertama adalah bifadlillah. Apa yang dimaksudkan dengan bifadlillah di sini? Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Islam dan ada yang mengatakan Al-Quran. Namun kebanyakan mereka mengatakan bifadlillah di sini adalah Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbahagia, bergembira, bersukacita atas diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pedoman bagi kita semua, yang akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Cukup dengan bergembira kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bisa membacanya, kita bisa memahaminya, kita bisa mempelajarinya, dan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat. Kemudian yang kedua, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbahagia padanya, yaitu bi rahmatih. Apa yang dimaksudkan dengan bi rahmatih di sini? Dalam ulumul tafsir atau ulumul Quran, kita akan mengetahui bahwasanya salah satu cara menafsirkan Al-Quran itu adalah dengan melihat ayat yang lain. Nah, inilah yang dipakai oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Yang dimaksudkan dengan birahmatihi di sini adalah ditafsirkan dengan ayat yang lain di surah Al-Anbiya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali
sebagai rahmat bagi sekalian alam. Oleh karena itu, birahmatihi di surah Yunus di sini ditafsirkan dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya yakin bahwasanya kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semata-mata karena cinta kepada Rasulullah SAW, karena gembira karena lahirnya Rasulullah SAW. Itu yang akan menjadi dalil kita di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita senang, kita redha, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kita belajar untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, sebagai contoh untuk kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena tidak ada alternatif yang paling cepat yang menghubungkan kita dengan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala selain mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan ini di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada semua hamba-Ku, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, silahkan mengikutiku. Setelah itu apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu dan bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kalian. Apa yang kita cari di dunia ini selain cintanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, maka segala sesuatu akan menjadi mudah. Allah selalu akan membimbing kita ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan mencegah kita melakukan hal yang tidak baik, dan apapun yang kita minta itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam hadis qudsi. Di hadis qudsi di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang kedua, apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidupnya? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Kita pun sudah ketahui bahwasanya tidak ada manusia yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, maka kita sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak semua orang bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada 3 kriteria orang yang mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang mampu dan bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah apa? Wal yaumil akhir, orang-orang yang takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan dengan orang-orang yang takut dengan hari kiamat, yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menempuh hari kiamat. Ini yang kedua, yang akan bisa dan mampu menjadikan Nabi Muhammad itu menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus atau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dengan mengikuti dan mentaati semua yang ada dalam perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu syair dikatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah, innal muhibba lima yuhibbu muti'u." Kalau benar-benar cintamu itu adalah benar, maka pasti kamu akan mengikutinya, karena rumusnya adalah sungguh innal muhibba, orang yang mencinta, liman yuhib, kepada orang yang dicintai, muti'u, pasti akan mengikuti semua apa kemauannya. Oleh karena itu, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah, kemudian kita menjauhi segala larangannya. Maghrib, Pak.